Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, memasuki hari kelima Lebaran, tak hanya pertemuan Prabowo Megawati yang ditunggu. Yang terbaru soal keinginan Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski pihak istana sudah menyatakan pertemuan kedua tokoh ini tinggal menunggu waktu, tapi tidak bagi kubu PDIP yang menilai Jokowi melewatkan momen Lebaran untuk bersilaturahmi ke rumah sang Ketua Umum. Momen Lebaran dimanfaatkan sejumlah tokoh politik untuk saling bersilaturahmi, baik mereka yang dulunya sekutu maupun yang berseteru kala Pilpres lalu. Yang menarik, silaturahmi Lebaran kali ini gagal menjadi ajang rekonsiliasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pihak Istana Kepresidenan menyebut Presiden Jokowi tidak membatasi diri untuk bersilaturahmi dengan siapapun. Terkait silaturahmi dengan Ibu Mega, sedang dicarikan waktu yang tepat. PDI Perjuangan menilai Jokowi sudah kehilangan momen untuk rekonsiliasi dengan Megawati. Ketidakhadiran Jokowi untuk bersilaturahmi ke rumah Megawati di hari pertama Lebaran dinilai kian memperparah hubungan kedua tokoh itu. Nah, di dalam konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan, di mana Pak Jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama Lebaran, Ibu Mega selalu membuka open house secara terbatas. Open house secara terbatas itu maksudnya adalah Ibu Mega punya tradisi di Lebaran hari pertama membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran untuk saling memaafkan, meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi. Dan itu terbukti kemarin waktu Mas Rosan datang ke Teguh Umar di hari pertama Lebaran, beliau adalah ketua TKN, kita tahu semua. Ibu Mega menerima dengan tangan terbuka dan duduk bersama. Pengamat politik menilai langkah politik Jokowi di Pilpres lalu sudah mengakibatkan luka yang sangat dalam bagi PDIP, khususnya Megawati. Hal inilah yang membuat rencana keduanya untuk bertemu menjadi sangat jauh untuk terwujud. Nah, per hari ini masih sulit. Hari ini. Jadi saya sendiri melihat peluang ke arah sana masih kecil. Karena bagaimanapun terlalu dalam ya luka yang dirasakan oleh Ibu Mega atau PDI Perjuangan terkait dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2024. Berbeda dengan PDIP, Partai Gerindra justru berkeyakinan rekonsiliasi Megawati dan Jokowi akan terjadi bila pertemuan Mega Prabowo bisa terlaksana dalam waktu dekat. Kan dulu kan misalnya ada masalah psikologis mungkin antara Pak Jokowi sama teman-teman PDIP karena Pak Jokowi dianggap mendukung Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo-nya saja sudah bisa bertemu Ibu Mega, secara logika menurut saya ke depan sangat mungkin juga dengan Pak Jokowi ya bisa juga hubungan baik bisa dibina kembali ya. Karena sama-sama ini tokoh-tokoh bangsa ini kan sebetulnya sama-sama pasti hatinya merah putih gitu loh. Pokoknya orientasi untuk kebangsaan. Rencana mempertemukan Megawati dan Jokowi kian sulit terwujud. Apalagi kader Banteng kompak bersuara agar Jokowi harus terlebih dahulu menyelesaikan konfliknya di internal partai sebelum bertemu sang Ketua Umum Megawati. Tim Liputan, Kompas TV. Istana sudah menyatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati hanya menunggu waktu yang tepat. Sementara kubu Mega, PDIP justru menilai Jokowi sudah melewatkan momen dengan tidak bersilaturahmi ke rumah Megawati di hari Lebaran. Pertemuan sekaligus rekonsiliasi Jokowi dan Megawati akankah bisa terrealisasi? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Yohanes Joko dan juga Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mas Yohanes, Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, selamat sore Mas Adi. Selamat sore. Saya ke Mas Yohanes dulu. Mas Yohanes, ini udah ada update terbaru belum soal kabar kans bertemunya antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Sampai sejauh ini kami belum menerima yang terbaru ya Mbak, tetapi memang harus kita lihat bahwa upaya komunikasi pasti dilakukan oleh berbagai pihak
Dan yang harus kita lihat bahwa ya hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini kan sebenarnya kalau bagi saya ini hubungan apa jauh melampaui masalah organisasi dan jauh melampaui masalah kepartaian begitu. Ini adalah hubungan batin antara ibu dan anak begitu, hubungan batin antara seorang mentor begitu, dan ini yang harus kita lihat bahwa hubungan keduanya tentu pada titik-titik tertentu yang namanya hubungan batin itu pasti ada titik-titik ketegangan tertentu yang ya kita pasti percayalah komunikasi akan selalu terjalin karena dua-duanya sama memiliki komitmen, sama memiliki visi tentang keindonesiaan itu. Oke, Mas Yones, kalau tadi Anda menyebut ini hubungan batin antara ibu dan anak, kenapa nggak ketemu di hari pertama atau kedua Lebaran? Ya, karena memang ini kan kita lihat, Mbak, ini kan Idul Fitri ini kan kalau kita ini kan pandemi Idul Fitri setelah pandemi begitu Pak Presiden tentu memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau yang disampaikan Bang Ali kemarin juga karena Bang Ali juga dari istana begitu ada kerinduan Presiden untuk bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarganya. Oh, apa tuh pertimbangannya selain karena kan kalau kita flashback ke belakang tidak pernah terlewati gitu loh setiap tahunnya untuk ke rumah Bu Mega untuk bersilaturahmi, dan ada pihak juga yang menilai bahwa Presiden Jokowi sudah melewati momen. Enggak lah, kalau melewati momen itu kan selalu, apalagi ini kan awal bulan Syawal gitu, bulan Syawal bulan yang baik, masih panjang waktunya begitu. Ini yang perlu kita sama-sama tidak ada yang perlu dipertentangkan begitu antara waktu, tetapi komitmen untuk bertemu antara Pak Presiden dengan Ibu Megawati itu pasti karena hubungan yang tadi saya sampaikan, Mbak, ada hubungan batin yang kuat, pasti ada waktu untuk mereka akan bertemu pada waktunya begitu. Oke, Mas Adi, kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Ini Presiden Jokowi bertemu Bu Mega sudah kelewatan momen, sudah terlewat momennya atau gimana? Ya, bagi saya memang pintu pertemuan antara Jokowi dan Megawati ini sangat sulit ya untuk dipertemukan satu sama yang lain. Saya kira memang titik kulminasinya itu terkait dengan sikap politik yang berbeda antara Jokowi dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Mungkin bagi Jokowi adalah sesuatu yang penting bagi dirinya untuk bertemu dengan Mbak Mega ya dalam suasana Lebaran ya. Tapi kalau melihat tanda-tanda alam sampai detik ini, rasanya bagi saya termasuk yang cukup tidak yakin bahwa pertemuan ini bisa terrealisasi. Jadi luka mendalam yang ditinggalkan efek perbedaan politik di 2024 itu sangat sulit untuk dihilangkan dan cukup membekas memang di Mbak Megawati Soekarno Putri ya Pak. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di istana itu kan semacam ekspektasi bahwa pertemuan keduanya ini bisa terrealisasi. Apalagi saat ini kan sudah momen 1 Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri, di mana momen saling memaafkan itu juga bisa terjadi antara Megawati dan Pak Jokowi yang saya kira memang kebersamaannya dulu pernah sama ya, sama-sama di PDIP. Tapi kalau melihat tanda-tanda alamnya, saya kira sulit lah untuk Kansnya kecil menurut Anda, meskipun di momen Idul Fitri? Bukan hanya kecil bagi saya, ini ada gembok yang saya kira memang susah untuk dibuka untuk melakukan pertemuan ini. Dan sangat kelihatan dari statement-statement elit-elit PDIP bahwa mereka ini sangat menutup pintu. Ya, tutup pintunya itu cukup rapat untuk tidak bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, tapi gini Mas Adi, kan sempat disebut ada syarat. Pak Jokowi kalau ketemu Bu Mega harus bertemu dulu dengan pengurus ranting. Kalau ini bisa dilalui, bagaimana? Syarat itu kan sebenarnya syarat yang menurut saya sebagai bentuk penolakan untuk bertemu secara langsung, Mbak. Padahal kalau mau jujur, kalau tak ada jarak psikologis, tak ada luka dan sakit hati yang ditinggalkan, saya kira syarat itu tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, argumen-argumen cari momen yang pas, cari waktu yang pas, kemudian melewatkan masa untuk bertemu dalam open house Megawati, ini kan adalah jawaban-jawaban yang sebenarnya ingin menghindari tuduhan-tuduhan bahwa PDIP dan Megawati tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi. Ini yang sepertinya per hari ini tebal. Dulu kan orang menghitung. Oke, kami tangkap. Coba kita simak. Bagaimana kalau Mas Yones melihat pendapat ini, perspektif ini? Kansnya kecil sekali menurut Mas Adi. Nggak ada yang tertutup lah. Kalau yang namanya silaturahmi, komunikasi, apalagi kalau kita sama-sama lihat ya dua beliau ini kan dua orang yang
sama-sama negarawan gitu, memiliki satu cara pandang yang sama tentang bagaimana berpolitik begitu. Dua-duanya memiliki semangat yang apa ya bahasa, sama-sama tipikal orang yang kontemplatif gitu kan, antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu dua-duanya sama-sama yang kontemplatif. Tentu dalam hubungan ada mereka sama-sama mencoba menyamakan kebatinannya gitu, bahwa ada frekuensi yang belum ketemu, ya itu kan sedang terus diupayakan begitu, Mbak. Tetapi kita harus lihat bahwa saya kok percaya ya, Bu Mega ini kan juga sosok seorang ibu, sosok seorang negarawan. Pak Jokowi ini juga bagaimanapun hubungan yang sudah terjalin lama, punya ikatan emosional yang cukup kuat, itu tidak akan mudah terputuskan hanya tadi yang saya sampaikan, Mbak, hanya karena sekedar organisasi, hubungan politik begitu. Baik, lalu apakah Presiden Jokowi bersedia jika harus menemui pengurus ranting terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Bu Mega? Jawabannya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.